Kali ini kita membahas jenis usaha jasa murni, yaitu usaha memperdagangkan produk jasa tanpa barang. Contoh, biro wisata, biro penyedia tenaga kerja, ataupun konsultan, dan lain-lainnya. Saudara, mari kita diskusi tentang jenis usaha ketiga, yaitu jasa murni, dengan contoh sebuah biro wisata yang menjual tiket, voucher hotel, dan perjalanan wisata. Materi pembahasannya adalah pertama, yaitu transaksi antara turis yang memesan tiket, voucher hotel, atau perjalanan wisata kepada biro wisata, yang kemudian juga memesannya kepada perusahaan airline atau hotel, dan kemudian mengirimkannya kembali kepada turis tersebut. Materi kedua adalah skema pembayaran, di mana pada skenario 1, para turis melakukan pembayaran pada bulan pertama secara tunai kepada biro wisata, yang langsung melakukan pembayaran tunai juga kepada biro penerbangan, hotel, dan biro wisata lainnya sebagai pemasok. Skenario kedua adalah sebagian turis melakukan pembayaran secara piutang kepada biro wisata, tetapi biro wisata tersebut tetap melakukan pembayaran tunai kepada para pemasoknya. Kemudian dengan metode arus kas, maka kita akan lihat apakah biro wisata ini perlu modal kerja atau tidak. Pada transaksi tahun 2022, pembayaran kepada pemasok tunai, penerimaan dari turis perseorangan juga tunai, serta penerimaan dari kantor tetap tunai. Mari kita lihat siklus usaha biro wisata ini yang digambarkan dalam bentuk lingkaran dan dimulai dengan kas awal sebesar 50 juta rupiah. Pertama, biro wisata ini melakukan investasi sebesar 40 juta rupiah, yaitu untuk sewa tempat usaha sebesar 25 juta rupiah per tahun, dan pembelian alat-alat usaha, misalnya kursi, meja, komputer, dan lain-lainnya sebesar 15 juta rupiah. Tahap berikutnya adalah pembelian produk jasa berupa tiket, voucher hotel, maupun paket perjalanan wisata kepada perusahaan penerbangan, hotel, maupun biro wisata yang telah bekerja sama. Para pemasok tersebut mengirimkan tiket, voucher, dan paket perjalanan wisata berdasarkan pesanan dari biro wisata tersebut. Kemudian masuk pada tahap penjualan, yaitu berupa pemesanan tiket, voucher hotel, dan paket wisata dari para pembelinya. Misalnya, pembelinya terdiri dari dua jenis. Pertama adalah turis individu, dan yang kedua adalah kantor yang membelikan tiket, voucher hotel, atau perjalanan wisata buat karyawannya. Tahap berikutnya adalah tahap pembayaran. Misalnya, turis pribadi melakukan pembayaran secara tunai, dan kantor juga melakukan pembayaran secara tunai. Nah, bagaimana perhitungan kas akhirnya? Mari kita lihat berikutnya. Sebelum menghitung, mari kita lihat proses arus kas, yaitu konsep perhitungan yang mendasari siklus usaha. Pada diagram arus kas berikut ini,
Mari kita lihat apa yang terjadi pada bulan pertama. Kita mulai dari kas awal. Kemudian kita lihat kas masuk yang terdiri dari 1. Penjualan tunai, 2. Penerimaan piutang, 3. Kemungkinan ada kredit yang diberikan, keempat atau mungkin juga ada tambahan modal. Kemudian kita lihat kas keluar, yaitu terdiri dari 1. Investasi, 2. Pembayaran tunai, ketiga, pembayaran hutang yang kita lakukan, keempat adalah biaya operasi, dan kelima adalah angsuran bank kalau kita melakukan pinjam kredit kepada bank. Dan terakhir adalah kas akhir yang merupakan kas awal ditambah kas masuk dikurangi dengan kas keluar. Dan kas akhir ini akan menjadi kas awal di bulan kedua. Dan seterusnya, pada bulan kedua kita lihat kas masuk, kas keluar, dan juga kas akhir yang akan mempengaruhi kas awal pada bulan-bulan berikutnya. Demikian proses arus kas ini berjalan terus-menerus hingga sampai pada bulan ke-12 dan kita akan mendapatkan kas akhir pada bulan ke-12. Baiklah, mari kita lihat tabel arus kas Biro Wisata selama 12 bulan ini. Kita mulai dari kas awal sebesar 50 juta rupiah. Kemudian pada kas masuk, kita melihat penjualan tunai sebesar 40 juta rupiah per bulan selama 12 bulan. Dan pada kas keluar, kita lihat pertama adalah biaya investasi sebesar 40 juta rupiah pada bulan pertama. Kemudian pembayaran tunai sebesar 30 juta rupiah per bulan selama 12 bulan. Dan kita lihat juga biaya operasi sebesar 5 juta rupiah per bulan selama 12 bulan. Sehingga kas akhirnya kita lihat pada bulan pertama adalah 15 juta rupiah dan seterusnya pada bulan ke-12 sebesar 70 juta rupiah. Dan semua kas akhir adalah positif. Jadi bila kita kembali lihat pada siklus usaha Biro Wisata ini, maka kas akhirnya pada bulan ke-12 adalah 70 juta rupiah. Tetapi yang paling penting bahwa selama setahun itu kas akhirnya adalah positif. Saudara, mari kita bahas jenis-jenis risiko pada Biro Wisata ini. Yaitu risiko pertama adalah produk. Tentang keunggulan, reputasi, kualitas dari Biro Wisata ini, dan harga dibandingkan Biro Wisata lainnya. Risiko kedua adalah pasokan, yaitu kita harus memperhatikan kontinuitas ketersediaan dari tiket, kamar hotel, dan perjalanan wisata. Serta juga kita lihat berapa banyak para pemasok yang ada agar kita dapat bisa membandingkan harga dan ketersediaannya. Risiko ketiga adalah proses penjualan, yaitu pertama, kompetensi SDM yang cocok untuk Biro Wisata ini, dan yang kedua adalah pengaturan jadwal perjalanan yang sangat ketat. Risiko keempat adalah perilaku penjualan, yaitu memperhatikan
penjualan langsung atau tidak langsung. Kemudian juga musim-musim di mana perjalanan dinas atau juga musim liburan. Kemudian juga harus memperhatikan apakah penjualan melalui e-commerce dan apakah juga perlu promosi. Risiko kelima adalah pembayaran. Nah, ini penting karena Biro Wisata ini harus mencegah adanya tunggakan piutang yang akan mengganggu arus kasnya. Saudara, setelah tadi kita membahas cara pembayaran tunai oleh kedua pembeli jasa tersebut, maka kali ini kita akan membahas pembayaran secara piutang oleh salah satu pembelinya, yaitu kantor, sedangkan turis biasa tetap membayarnya secara tunai. Dan bagaimana perhitungan kas akhir Biro Wisata tersebut? Mari kita lihat perhitungannya. Dari laporan arus kas kita dapat menyusun laporan laba rugi. Dimulai dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor, dikurangi biaya operasional sama dengan laba operasional, ditambah pendapatan lain, dikurangi biaya bunga sama dengan laba prapajak, dikurangi pajak sama dengan laba bersih. Dari laporan arus kas kita juga dapat menyusun laporan neraca, yaitu dimulai dari kas, total aktiva lancar, aktiva tetap, total aktiva tidak lancar, dan total aktiva. Pada sisi pasiva adalah modal dan laba rugi. Dan kita dapatkan total pasifanya. Dan inilah hasil penyusunan neraca dan laba rugi. Sebelumnya, mari kita lihat karakteristik arus kas Biro Wisata dengan melihat cara pembayaran turis biasa yang digambarkan pada kotak berwarna merah muda dan cara pembayaran kantor yang digambarkan dalam kotak berwarna kuning muda. Mari kita lihat arus kas selama triwulan pertama, di mana Biro Wisata ini menerima pembayaran dari turis individu secara bulanan yang akan mengisi kasnya. Kemudian digunakan untuk membayar biaya bulanan dan sisanya disimpan pada kas akhir. Demikian juga pada bulan kedua dan bulan ketiga hingga diterima pembayaran dari kantor.
pada akhir bulan ketiga dan mengakibatkan kas akhirnya mengalami cukup dana. Coba kita lihat kas awalnya yang makin mengecil hingga bulan ketiga. Sedangkan kas akhirnya makin mengecil pada bulan kedua, tetapi membesar kembali pada akhir bulan ketiga karena menerima pembayaran triwulanan dari kantor. Pada triwulan kedua, karakteristik ini juga berulang pada bulan keempat, bulan kelima, dan bulan keenam, di mana pada akhir bulan keenam, Biro Wisata ini menerima dana triwulanan dari kantor tersebut. Pada triwulan ketiga dan seterusnya, karakteristik arus kas ini akan berulang kembali. Saudara, mari kita lihat kembali tabel arus kas Biro Wisata ini. Kita lihat kas masuk yang ada, yaitu penjualan tunai dari para turis individu yang tiap bulannya membayar sebesar 20 juta rupiah. Kemudian kita perhatikan juga penerimaan piutang, yaitu pembayaran piutang oleh nasabah kantor setiap 90 hari selama dalam setahun. Karena adanya pembayaran piutang pada bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-9, dan bulan ke-12, maka kita bisa lihat bahwa kas akhir Biro Wisata ini mengalami negatif pada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan kelima. Kembali kepada siklus usahanya, kita lihat bahwa dengan skema pembayaran tunai dan piutang, maka terjadi kas akhir yang ada negatifnya di bulan pertama, bulan kedua, dan bulan kelima. Dan Biro Wisata ini butuh modal kerja agar kas akhirnya semuanya positif. Bagaimana perhitungannya? Mari kita hitung. Untuk menghitung, kita masukkan komponen kebutuhan modal kerja pada arus kas Biro Wisata ini. Dan setelah kita mencoba beberapa angka, kita dapatkan angka sebesar 30 juta rupiah sebagai modal kerja pada bulan pertama, sehingga kita mendapatkan arus kasnya positif sepanjang tahun. Setelah menghitung kebutuhan modal kerja untuk mengatasi kas akhir yang negatif, maka didapatkan modal kerja sebesar 30 juta rupiah tersebut dan diajukan permohonan kredit kepada bank atau lembaga pembiayaan yang kemudian setelah melakukan analisa kredit, maka bank atau lembaga pembiayaan tersebut memberikan kredit modal kerja sebesar 30 juta rupiah juga yang mengakibatkan kas akhirnya pada bulan ke-12 adalah 100 juta rupiah dan positif sepanjang tahun. Dari laporan arus kas kita dapat menyusun laporan laba rugi, dimulai dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor, dikurangi biaya operasional sama dengan laba operasional, ditambah pendapatan lain, dikurangi biaya bunga sama dengan laba prapajak, dikurangi pajak sama dengan laba bersih.
Dari arus kas kita menyusun laporan raca, dimulai dari sisi aktiva, yaitu kas, total aktiva lancar, aktiva tetap, total aktiva tidak lancar, dan total aktiva. Di sisi pasiva, kita mulai dari hutang bank, total pasiva lancar, modal, laba rugi ditahan yang tahun 2022, kemudian laba rugi tahun berjalan, total ekuitas, dan akhirnya total pasiva. Dan inilah hasil penyusunan raca dan laba rugi. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.